العظيم إلا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه من الله تعالى. نوينا ما نوى به السلف الصالح، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من صالح النيات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mintahi ba'da rahmatika adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bi dawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wa hdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya fatah ya alim alaina fatham qariba ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim. Barikillahumma lana bi syahrina hadza syahri ramadan. Barikillahumma lana bi syahrina hadza syahri ramadan. Barikillahumma lana fi syahrin hadza syahri ramadan wa inna ala siyamihi wa qiyamihi wa qiraatil Qur'an. Alhamdulillah. Lanjutkan kajian kita kemarin tentang Nataijul Akhlaq, hasil dari film, siaran, nonton. Apa hasilnya? Kemarin yang sebutin ya hasil paling minimnya tuh yang habisin waktu, maksimalnya bisa maksiat dan sebagainya. Misalkan di situ nggak ada maksiat, cuma tontonan biasa aja. Paling enggaknya namanya orang nonton TV kebanyakan, nonton siaran-siaran gitu kebanyakan, dia bakal ngabisin hampurkan waktunya. Nah ini menghamburkan waktu, di mana disebutin dalam hadis kemarin disebutkan matamurru bi bani adama sa'atun la yadhkurullaha fiha illa hasira 'alaiha yaumil qiyamah. Tidaklah berlalu satu saat, satu waktu pada manusia di mana di waktu tersebut dia nggak ingat sama Allah, nggak berzikir kepada Allah, terkecuali kelak di hari kiamat dia bakal menyesali waktu yang berlalu tersebut. Waktu-waktu yang berlalu dari kita terus saja, hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, usia kita terus berjalan. Ada waktu-waktu yang di situ nggak terisi dengan zikir, itu bakal nyesal di hari kiamat. Untuk belahin, nah itu penyesalan yang nggak keisi kebaikan, bukan keisi keburukan. Kalau keisi keburukan beda lagi. Cerita yang sia-sia aja, yang nol, nggak ada skor. Yang nggak ada skor makanya salah. Gitu. Waman tafut faqala musallifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Waman tafut sa'atun min umrihi takun alaihi hasratan fi qabrihi. Ini makna hadis tadi. Waman, dan barang siapa yang tafut lewatku pada dia satu saat, satu waktu, min umrihi, dari umurnya, dari usianya. Siapa yang kelewatan dari usianya satu saat, kelewatan apa? Kelewatan satu saat, maksudnya nggak luput, arti luput nggak keisi dengan kebaikan. Kalau keisi Quran, alhamdulillah. Keisi sholat, alhamdulillah. Keisi ibadah, alhamdulillah. Keisi apa? Majelis kebaikan, alhamdulillah. Terisi kepatuhan sama Allah, alhamdulillah. Isi dengan apa? Bakti sama orang tua, alhamdulillah. Itu mah bukan masuk sini. Isinya tafuthu ini luput dengan tidak terisi kebaikan. Takun alaihi, maka akan ada alaihi pada dia hasratan. Akan ada apa? Akan ada penyesalan fi qabrihi, di kuburnya.
Kita bisa jadikan 24 jam kita ibadah kalau kita sama Nabi. Sama Nabi semuanya. Tidur sama Nabi, sama sunnah Nabi. Tidurnya ibadah. Gimana sunnah Nabi mau tidur? Wudu dulu, baca doa, hadap kiblat. Kita sama nyamping. Itu tidurnya jadi ibadah. Masya Allah. Istimewanya sunnah Nabi. Yang adat aja bisa jadi ibadah kalau kita sertai dengan sunnah Nabi. Nabi lihat ingin menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Semua sekarang bisa orang kan banyak nggak peduli tidur aja capek, sare wah, nggak peduli, lupa dia punya junjungan, punya teladan. Kita nggak gitu, kita tolak dulu ilmu, kita nih penuntut ilmu harus beda, lebih ditekankan lagi pada tolak ilmu untuk menghidupkan sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tolak lagi, beda ya. Mana status kita yang lain sama yang lagi ya kita kuno lina pun kedua supaya kita jadi kedua contoh. Itu juga dengan kita ngamalin itu kita juga jadi dakwah dengan hal yang berdakwah dengan nyontohin itu lebih istimewa. Dakwatul hal afsah min dakwatil maqal itu apa? Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Apa? Ucapan kondisi lebih masih diberikan ucapan lisan. Ini ngomong-ngomong wah gimana terpaksa balelo gini balelo. Kalau udah praktek baru tuh nggak balelo, baru fasih bener, baru istimewa. Paham ya? Jadi contohin sholat 5 waktu, puasa, berakhlak, masya Allah. Oh itu tuh orang yang sukanya begitu dengan itu orang itu tertarik. Oh ternyata ini efek ngaji itu begini kok. Jadi ada efek, ada asal, ada bekas. Nah secara tidak langsung antum mendukung hidupnya ilmu, hidupnya sunnah Rasulullah. Semua orang tuh sadar bahwa udah ngomong apa dia. Masya Allah dengan hal sama yang kuat. Masya Allah nih gimana tingkahnya sama anak-anak dan sebagainya lebih muda misalkan. Masya Allah bagaimana dia bakti sama orang tua. Masya Allah, ada contoh. Kalau begitu, wah antum, Masya Allah, itu juga termasuk dai. Yang bilang dai itu cuma ngomong-ngomong doang, bisa aja ada yang ngomong nggak ngamalin. Tapi yang praktek udah jelas tuh, fase. Apa ya? Tebalelo bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Sunda tebalelo, kalau ngomong dong balelo. Sebenarnya balelo walaupun lancar, menarik bahasanya, ngomongnya bisa luar biasa menarik. Tapi nggak ada contoh, tetap contoh yang paling utama ya. Yang namanya masih hisab nih, ngomong kayak gini. Ya tugas. Ceritanya itu tentang orang yang nyanyiin waktunya kosong, nggak ada nilai. Fakaifa, lalu bagaimana kira-kira bidiai al-fati Ramadan dengan sia-sianya waktu Ramadan? Nah itu ceritanya di luar Ramadan. Bagaimana kalau ceritanya sia-sianya di luar Ramadan? Antum di luar Ramadan, kita di luar Ramadan, nyiain waktu, udah rugi luar biasa. Makanya salah yang disebutin hadis tadi. Ini lebih lagi waktu istimewa. Detik-detiknya udah kayak emas, sekarang udah kayak berliannya. Detik-detik Ramadan itu berlian. Karena amalan pahalanya dilipat gandakan. Sehingga wah lebih lagi nilainya dibandingkan waktu-waktu lain. Kalau di hari-hari biasa, bulan-bulan biasa aja bakal nyesal, apalagi yang disia-siakan bulan Ramadan. Waduh, nggak tahu lagi dan kayak gimana. Nah, alladzi, kenapa emang Ramadan? Alladzi tuda'afu fihil a'malus sholihatu. Yang dilipat gandakan fihi di dalam Ramadan al-a'malus sholihah, amal-amal soleh itu dilipat gandakan. Nggak ada satu kali lipat, nggak ada di Ramadan. Orang ini lagi apa? Lagi bazar. Kalau di pasar lagi bazar. Seobral-obralnya. Diskon. Biasanya sejam dapat sejam, sekarang sejam dapat setahun. Ada yang kayak gitu kan? Ibadahnya tuh beli keberuntungan sama Allah nih. Di pasar Ramadan luar biasa. Apa? Beli ganjaran sama Allah sedikit dilipat gandakan banyak. Ya. Satu malam 1000 bulan, wah itu bazar. Ya. Satu malam 1000 bulan, nggak harus malam pola aja, dikit aja udah dapat banyak tuh. Ya.
menang banyak. Di Ramadan itu menang banyak. Nah, bahkan dikatakan ila alfi dikfin, hingga alfi 1000 dikfin, lipat 1000 lipat. Jadi kalau antum ibadah sehari, kalau ibadah sehari berarti seperti ibadah 1000 hari. Kalau ibadah sebulan berarti 1000, sama aja 1000 bulan. Lo ibadah kan? Yang ibadah 1000 hari, tinggal sebulan gitu. Sebulan puasa tiap hari, dari subuh ke maghrib, itu panjang loh ibadahnya. Makanya istimewa. Bersantai-santai aja, tahu dapat pahala. Nggak makan dan minum, jaga masih puasanya, tetap yang maksiat. Tahu masuk dalam pembenaran caranya terus masuk, insya Allah puasa. Syukur ya, nikmatin aja. Nah, jangan capek lapar ya. Betapa sengsaranya diriku ya salah, lupa ya. Lu pakai lipstick aja deh kalau gitu-gituan mah ya. Kalau maluin aja jangan jadi cowok begitu aja. Nah, bahkan dikatakan kadzalika tudha'afu fihi sayyi'at. Begitu juga dilipat gandakan fi Ramadan. Di Ramadan sayyi'at, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Kalau dosa di luar Ramadan, ya dosanya ya sekian, satu dibalas satu ya. Satu perbuatan dosa ya ada satu dosa, satu maksiat ada satu dosa. Tapi di Ramadan karena waktunya mulia, waktu istimewa, jangan koyak penghormatan Ramadan. Ramadan kan bulan mulia, jangan dicemooh, jangan diremehkan Ramadan dengan kita berbuat maksiat di Ramadan. Nah, sehingga orang yang mencemooh Ramadan dosanya bisa berlipat ganda. Begitu juga kayak orang kalau orang bermaksiat pada hari Idul Fitri, itu ada hari raya, itu seakan-akan dia bermaksiat di hadapan Allah secara langsung. Gimana sih? Kalau orang melanggar di belakang sama melanggar di depan kan beda ya. Melanggar di depan kayaknya nantang banget tuh ya. Ngajak berantem loh, tahu nggak? Kayak gitu tuh, pembangkangan di depan, di hadapan Allah Subhanahu. Hati-hati, Ramadan baru apa? Puasa kan? Baru Lebaran. Udah dekat lagi. Berbebas Ramadan, dari Ramadan. Cari apa sesuatu yang maksiat, apalah ya. Mabuk, nauzubillah. Atau apa? Pokoknya maksiat aja, hati-hati. Bulan hari raya itu hari taat, hari syukur. Hari syukur. Antum mau senang-senang yang lupa nggak apa-apa, makan minum silahkan. Memang ayam mau akalin mau shopping. Begitu juga mau mungkin apa ya yang kira-kira masih dalam perayaan, dalam koridor yang masih bagus, baik, nggak maksiat, ya nggak apa-apa silahkan. Tapi kalau udah maksiat hati-hati, karena waktunya mulia. Sesuatu yang mulia harus dijaga. Ini Ramadan yang mulia, harus dijaga. Jangan kita remehkan Ramadan. Meremehkan Ramadan secara tidak langsung, meremehkan yang memberi Ramadan. Allah Subhanahu, Allah kasih Ramadan sama kita. Potensi untuk dapetin, untuk gali berbagai macam kemuliaan dari Allah Subhanahu. Dia sia-sia. Malah dia remehkan, malah dia lecehkan Ramadan. Ada nggak yang melecehkan Ramadan? Ada yang melecehkan Ramadan. Hati-hati, tadi sebutin orang-orang ini adalah orang-orang yang istidraj, orang-orang yang Allah dibiarin sok diantar. Kalau orang bahasa orang Sunda mah disuhunkeun, disuhunkeun. Orang yang kayak gini biasa aja kok, dia menghina agama, hidupnya sehat aja, duitnya banyak, jabatannya tinggi, sehat-sehat aja. Ada kan yang begitu? Nah, hati-hati disuhunkeun. Lebih parah itu. Wa umli lahu, biar aku yang tackle kata Allah Subhanahu wa taala. Aku biarin aja dulu. Allah yang tackle langsung. Masalah pembalasannya nggak pakai malaikat enggak. Alhamdulillah. Ada tipu dayanya dari Allah. Mereka punya rencana, Allah punya rencana. Lebih berat. Inakai di nanti. Allah punya rencana lebih kuat, lebih terstruktur, lebih terorganisir. Kalau orang punya rencana terorganisir, biar gimana caranya rencananya nggak ketahuan. Allah punya rencana jauh lebih hebat. Lebih hebat dari intelijen kelas apalah, ya tahu lah. Intelijen asal nggak ketahuan sama sekali, terbungkus sama saya nggak tahu. Allah punya apa? Punya rencana jauh mati.
lebih terorganisir dengan rapi, dengan benar-benar apa sempurna rencananya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berat. Wa kaifa, lalu bagaimana idza kanat aflaman, jikalau adanya sia-sianya tadi bukan sia-sia, terisi adanya aflaman khalaiyatan, film-film yang membangkitkan yang membangkitkan syahwat, tusiru syahwat, yang membangkitkan syahwat linadri bagi penontonnya yang lihat. Wah lihat, wah kelihatan ada sebagian aurat terbukanya, tergetar hati gitu ya. Kita masih manusia wajar punya syahwat. Ya. Namanya manusia punya syahwat wajar-wajar aja. Yang nggak wajar apa membumbui itu biar makin berkobar tadi ya. Udah tahu kita punya syahwat, namanya juga manusia normal. Kalau nggak ada syahwat nggak ada anak-anaknya, nggak semua juga syahwat. Syahwat itu ada yang halal, ada yang haram. Nih caranya dicari syahwat-syahwat yang haram. Nah ini hati-hati. Kalau yang kosong aja nyesel, apalagi yang diisinya sama yang maksiat, yang dosa tadi ya. Waman mala ainahu, dan barang siapa yang memenuhi ainahu matanya minal haram, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mala Allahu ainahu, maka Allah akan penuhi matanya minan nar, dari api neraka. Naudzubillah. Siapa yang penuhi matanya? Wah, pagi siang sore malam. Ya gitu deh, dari gituan ya. Siang malam sore salah-salah diantar apa? Dipanteng aja sesuatu yang haram dilihatin. Jadi ntar disebutin malah Allahu ainahu minan nar. Allah bakal penuhin matanya, Allah bakal jijil tuh matanya sama api neraka ya. Wa kaifa idza jawaza, bagaimana kalau melebihi dari itu? Ceritanya itu bukan apa yang bisa membangkitkan syahwat ya. Nggak sampai disebutin telanjang bulat atau apa gimana. Kan TV itu ada yang semi ya. Maksudnya semi itu maksudnya terbuka auratnya ada sedikit ya, bagian-bagian yang kira-kira membangkitkan syahwat. Itu yang maksudnya yang tadi khalaiyah ya. Kalau di TV siaran TV gitu kan ya. Ada bagian-bagian yang apa ya, yang bisa membangkitkan ya syahwat kita gitu ya. Entah mungkin belahan dada dan sebagainya, hal-hal kayak itu contohnya. Nah, tergoda nggak kita? Wajar tergoda, namanya manusia sehat ya, sehat. Nontonnya yang nggak boleh ya. Kalau gitu sama istriku, lihat istri dengan syahwat, gugur dosa-dosa kita ya. Kalau istri jadi sahabat nonton. Kalau sama istri syahwat bagus ya. Subhanallah, jadi ibadah. Kalau sama istri ya. Ntar mau dibangun anak-anak dia juga soalnya nggak enak karena masih belum cukup umur. Intinya kalau sama, bukan Allah ngeharamin kita pada syahwat ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau yang boleh, masya Allah didukung sama syariat. Yang nggak boleh. Ya. Itu wajar kok, manusiawi, namanya orang punya syahwat manusiawi. Tapi yang nggak boleh itu nggak tertib. Ya. Semuanya mau diajak. Sampai apa sesuatu yang nggak boleh. Ya, memang kalau istri itu memang jatah dia, memang hak dia. Kebayang kan kalau nggak pakai aturan, semuanya diajak, bini orang diajak. Ya. Itu kan dampaknya. Itu Allah buat aturan untuk kebaikan kita, biar tertib, biar rapi. Ya. Istri kita ya terserah, istri ente kok untuk tertib, ya. Untuk kebaikan bersama. Ya. Nah, begitu. Wa kaifa idza jawazat hadza, lalu bagaimana kalau melebihi dari itu dulu yang sekedar gitu. Misal video, contoh video. Nah, atau video fasyahadu fihil fawahish, maka mereka melihat fihi di dalam video tersebut fawahish, hal-hal yang keji, buruk, jorok, hal-hal yang jorok, udah jauhan lah. Wala'anallah, maksudnya itu video zaman dulu, video maksudnya pakai kaset. Udah nggak laku begituan sekarang ya. Pakai kaset, pakai apa tuh? Disc, DVD, tamat zaman baheula. Paling nonton juga terbatas, belinya lebih mahal ya enggak? Terus sekarang masya Allah, sebagaimana fasilitas ilmu melimpah, sekarang fasilitas maksiat juga melimpah. Antum dulu mau beli video kan nggak semua mampu beli video ya. Harus beli lagi alat pemutarnya, playernya. Wah susah dulu mah. Sekarang berhamburan, ya. Gampang banget. Nggak harus nyari-nyari, mungkin kalau dulu misalnya yang bisnis ilegal lah,
Sekarang ada. Siapa bisa masuk rumah sekarang mah? Ya. Makanya kita tuh bingung mau ngumpulin orang terdahulu tuh dari mana? Orang dulu tuh susah maksiatnya. Kalau sekarang gampang banget maksiat. Ya. Gampang banget maksiat. Dan murah dan gampang, praktis lagi. Praktis. Ya. Jadi ya susah kalau mau apa bisa mengejar amalia derajat kedekatan orang dulu sama sekarang. Ya. Dari sisi maksiat ini contoh. Wala anallahu nadhira, di mana Allah akan melaknat nadhira yang menonton, wal mandhura ilaih yang ditonton. Yang nonton sama yang ditonton, yang nunjukin pemeran-pemerannya di situ. Nauzubillah hati-hati. Washtaraku jami'ahum, dan mereka bersekutu bareng-bareng kongsian jami'uhum semuanya fil lakni wal ismi, dalam laknat dapat semua. Tenang aja dapat bagian laknat Allah. Dan dapat dosanya semua. Misalnya apa? Produsernya. Apalagi? Kalau unsurnya apa aja? Produser, sutradara, lightingnya. Pakai lighting kan enggak? Pakai lampu. Nah kayak kita susah nih. Kelok-kelok aja buat video. Terus apa lagi? Kameramen. Apa lagi? Oh ntar ada ini yang buat udah kelaparan para pemeran sama awak medianya dibeliin makanan. Itu dapat semua. Itu jadi apa? Pabrik dosa, jadi pabrik laknat. Alhamdulillah yang model begitu. Bukan hanya yang nonton, semuanya dapat. Kan nggak mungkin ada yang nonton kalau nggak ada yang buat. Nggak mungkin ada yang buat kalau nggak ada kerjasama. Semuanya dapat. Alhamdulillah. Kalau misalkan kita pernah melakukan hal itu, istighfar. Namanya orang bisa lupa, salah, istighfar. Dan ingat, bulan Ramadan tambah lagi kita ditekankan untuk tobat. Jangan lagi dilakukan hal-hal seperti itu. Nah disebutin. Nah dalam catatan kaki wa afhasyu minal video, lebih parah lagi minal video daripada video, catatan kaki di bawahnya itu. Al-wuku fi masoidil fasadi, itu terjerumus fi masoidil fasadi, pada jaringan, pada perangkap kerusakan. Perangkap kerusakannya apa? Beliau julukin ini perangkap kerusakan. Ala syubkatil internet, dalam jaringan internet. Wah itu perangkap banyak banget lah. Orang di situ ada semua kok. Kalau video kemarin tadi ada bilang ini, kalau video mah susah, ribet. Harus ada TV, harus ada playernya, harus beli, mana tahu susah dan mahal dan susah terbatas. Kalau sekarang mah mudah, syubkatul internet, jaringan internet. Mau apa untuk? Di situ ada semua. Sebagaimana ketaatan ada di dunia diperkecil aja. Kalau semuanya jelek ada kebaikan. Kita kan juga banyak mengenal kebaikan dari internet, hasil internet. Tapi banyak juga keburukannya. Hati-hati, layaknya pedang bisa dipakai baik, bisa dipakai buruk, gitu ya. Bisa buat layaknya pisau, bisa buat ngiris bawang, bisa buat bunuh orang. Nah, alatika datilan yang sudah nyaris sekarang ini Habib Muhammad tahun berapa nih? Ini dicetaknya atau ditulis atau dicetak. Kalau dicetaknya mah 2004. Dicetaknya 2004, nggak tahu ditulisnya. Zaman beliau tuh internet tuh kadang nyaris antadhula. Al-an sekarang tadkhulu manzil, masuk ke setiap rumah, ya nggak? Masuk ke setiap rumah. Kalau dulu harus cari dulu video mana ya, cari dulu dong. Dari siapa dong? Cari. Susah. Sekarang gampang. Asal beli pulsa 5 mega, berapa lah misalnya. Uang 5.000 10.000 udah bisa. Lihat maksiat dipakai buat pahala, pakai kemuliaan atau dipakai kebusukan, silakan. Kendali ada di tangan kita masing-masing. Jadi nuntut sekarang mah dewasa. Kita harus dewasa, harus pintar, harus bijak. Itu palingnya yang bisa jaga kita untuk istiqomah. Kalau enggak itu ya sudah, habislah, tenggelam dalam kerusakan kita. Wa min nataijiha ta'allumul fahisha. Nah, di antara dampak daripada tadi tontonan tadi, siaran tadi,
ta'allumul fahisyah, mempelajari kedurhakaan, kebejatan, mempelajari kebejatan. Dulu orang nggak ngerti itu, mungkin ya orang Indonesia nggak ada inspirasi, bukan inspirasi ya, apa sih? Kalau Indonesia kebaikan ya, nggak ada ide untuk buruk, nggak ada ide jahat. Ide jahat itu kadang-kadang dari ilmu juga, ilmu jahat. Dulu nggak kepikiran mungkin laki-laki sama laki-laki, wah lihat itu, wah jeruk makan jeruk, cewek sama cewek, cowok sama cowok, bahkan ke binatang, bahkan na'udzubillah min dzalik sama muhrimnya, melakukannya sama. Dari mana? Contohnya dari mana? Dari siaran, ya enggak? Semuanya di situ. Dulunya nggak terpikirkan itu, terpikirkan dapat idenya dari situ. Ini nih dampak gara-gara tontonan. Alangkah baiknya kalau antum entar punya anak, ya kalau kira-kira kadang-kadang seperti apa namanya aspek itu ada bagusnya dalam sisi ininya ya, dalam sisi ini. Jangan pakai tonton, misalkan di rumah antum nggak pakai TV, bagus. Anak antum nggak dikasih handphone, bagus. Kira-kira bisa. Kalau nggak bisa, ya diawasin benar-benar. Karena dampaknya berpotensi ke arah situ. Wakallama admana, dan kadang-kadang juga nggak sedikit admana alaiha, yang kecanduan admana, kecanduan ketagihan alaiha atasnya. Selain dapat ide jelek, ide busuk, dia juga dapat kecanduan dari tontonan tadi. Ahadun minasyabab, seorang daripada pemuda. Zakaron kana, laki-laki kah, au unsa ataupun perempuan. Ila wa amila mislama syahadu, terkecuali wa amila, dia akan melakukan mislama syahadat, seperti yang dia tonton. Wa asbaha min hizbi syaitan, sehingga pada ujungnya asbaha, jadilah dia min hizbi syaitan, masuk ke golongannya setan. Alhamdulillah, lingkaran setan. Apa macam-macam? Mulai dari lihat, asalnya lihat doang, penonton aja. Akhirnya lama-lama keluar ide. Hanya apa? Kecanduan. Kecanduan apa? Cari gimana jadi pengen di. Akhirnya berbuat. Asalnya nonton jadi berbuat. Gak dapat. Wah, lingkaran setan. Tahu lingkaran setan? Gak ada habisnya. Gak ketemu, gak dapat. Orang yang misalnya mau sama dia, perkosa, kejahatan tambahan, terus aja gak ada habisnya. Nah, gimana caranya? Mau cari sesuatu agar terwujudkan apa yang dia inginkan, yang dia syahwatin tadi ya. Banyak jadi hizbish, partainya setan, lingkaran setan. A'adzanallah, semoga melindungi kita Allah Subhanahu wa taala, wal muslimin, begitu juga melindungi kaum muslimin min kulli su, daripada segala macam keburukan bidarin. Di luar negeri dunia diselamati, melindungi, di akhirat juga Allah lindungi. Jadi perlu ingat-ingat sama antum, makna juga semua nih, bahwa syariat nggak melarang untuk menyalurkan syahwat. Ingat aja itu, menyalurkan syahwat boleh, ada waktunya, ada orangnya, ada tempatnya, waktunya, orangnya siapa. Sama istri kita masih muda, waktu belajar sudah bagusnya. Sampai kita cukup, ada waktunya nikah. Nggak usah pacaran. Kalau orang maksain sesuatu belum waktunya, nggak bakal enak. Ada pohon berbuah jeruknya masih belum matang, dipaksa juga belum waktunya, diambil makan, enak kan? Asem. Nggak enak. Tapi kalau tunggu waktunya sabar dikit ya, sampai orennya tuh mengkilap, ya, sampai penuh muka, mata menjemelek, rasanya enak. Sabar, ada waktunya ada. Bukan nggak boleh, ada waktunya. Bahkan kalau udah waktunya mah jadi ibadah. Kalau udah waktunya jeruk jadi sehat, vitamin C-nya benar-benar sudah terkumpul, ya nggak? Begitu. Sabar. Karena sabar adalah miftahul faraj, kunci dari kesuksesan. Kalau antum mau sukses, banyak-banyak sabar.
Kalau sabar dikit, suksesnya dikit. Sabarnya banyak, suksesnya banyak. Sabar belajar setahun dapat sukses atau apa? Ilmu setahun. Ya. Sabar belajar 20 tahun dapat ilmu 20 tahun. Beda nggak? Ini jelas beda. Gimana sabar kita, itulah keberhasilan kita. Kembali yang kemarin di skip. At-tahdidu halaman 20. At-tahdidu ancaman liman saddahu lahun. Bagi orang yang menghalangi dia, apa menghalangi dia? Dua perkara, lahun, permainan game, au syughlun atau kesibukan-kesibukan. Menghalangi apa? An ijabati da'i ila shalah, daripada memenuhi undangan pengundang sholat. Pengundang sholat siapa? Muadzin. Gara-gara atau apa? Karambol. Apa? Monopoli. Apa? Macam-macam lah. Itu termasuk lahun sama kalau syukur kesibukan usaha kerja dan sebagainya. Kalau lahun macam-macam, hiburan-hiburan. Hiburan tuh macam-macam, bisa game, bisa musik, bisa nyanyi-nyanyian. Nggak satu jenis kesibukan, macam-macam. Masukin nonton TV, ya, termasuk. Qad warada tahdidu, telah warada datang tahdidu ancaman fi haqi baginya. Ma laisa laha alaihi hadun, yang tidak ada padanya lebih. Ma laisa alaihi hadun, enggak ada lebih. Ini udah sangat maksimal nih ancamannya, benar-benar mengerikan. Nggak ada lagi tambahan. Ancaman kita katakan untuk apa? Ancaman yang benar-benar serius, nggak ada tambahan lagi. Wahwa yaitu minas salasati lagi, daripada 3 alladzina, orang-orang yang yusabu fi azanim, di telinga mereka bakal ditumpahin, dituangin apa? Tula yaumil sepanjang hari kiamat. Al-anu, bakal ditumpahin anu. Apa anu? Ai ar-rasul mudhab, itu timah yang meleleh. Timah meleleh dipanasin, gimana ya? Bukan air menggolak nih, bukan kopi ngegolak nih, tapi timah. Timah itu bisa nembus apa tahu deh, dimasukin itu kayak itu. Wallahu alam kayak gimana. Dan itu hari kiamat, nggak bisa diukur-ukur. Itu cuman apa? Cara biar kita sedikit memahami aja. Hakikatnya wallahu alam kayak gimana sakitnya perihnya. Wahum, siapa mereka itu? 3 orang yang bakal ditumpahin, bakal dituangin di telinga mereka. Man sami anida. Pertama, orang yang dengar nida, dengar azan, muadzin, itu dengar dari muadzin panggilan azan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gawat nih, orang disuruh nih, diketahui nih, atau ini, apa? Biar. Apalah, macam-macam lah ya. Tiap hari aku tidur wae, macam-macam ya. Dengar azan masih sibuk, jangan kan gitu ya. Ngomong lagi azan itu syiddatul karahah, sangat makruh. Dalam riwayat ada ulama yang sampai negesin luar biasa. Bicara di saat azan bisa menyebabkan su'ul khatimah. Lagi azan hening, mestinya hening, gak ada bicara, gak ada suara. Itu haknya, lagi prioritas haknya muadzin. Ulah yang ngomong picing kabel, jempling kabel, ulah garangan. Ada TV, nyalain TV, matiin TV. Lagi nyetel musik, matiin musik. Lagi ngomong, diam. Nggak ada yang lebih penting saat itu selain lantunan azan. Semuanya diam. Mestinya lagi azan hening. Kira-kira sekarang lagi azan hening nggak? Tahu yang nyetel musik dangdutnya masih dangdut kencang-kencang. Yang nyetel lagu-lagu apalah. Yang lagi nonton TV, nonton film Korea, film Korea atau film India. Masih aja, masih asik, lagi joget-joget India ini. Terus aja, karena itu benar.
cerita tentang ini masih telinga. Saya segabung sama mata juga. Masih telinga apa? Lagi dengar adzan, masih sibuk dengan kegiatan lain. Ini masih telinganya fokus dengerin adzan, nyimak adzan, renungin adzan, tafakkurin. Jadi man sami'an nida ay al muadzinu, barang siapa yang dengerin panggilan, maksudnya panggilan dari muadzin, farigon, dia kosong waktunya, nggak sibuk-sibuk amat, nggak ada kesibukan yang benar-benar mendesak, nggak bisa ditinggalin. Kalau kesibukan yang nggak bisa ditinggalin misalnya apa? Orang udah naik di atas apa? Tukang PLN, misalnya tukang PLN nih, ini berhenti bahaya nih, harus terusin apa ya kira-kira lah, kesibukan apalah, yang kira-kira memang benar-benar nggak boleh berhenti, sibuk benar, uzur gitu. Ini fari, dia kosong. Kalaupun ada kesibukan yang bisa ditinggalin. Masa disebut kesibukan nonton film Korea? Maaf lagi sibuk saya. Wah, kurang ajar itu. Masa disebut sibuk malah lagi main gitar gue nih. Bukan sibuk gitu kan. Bukan berarti nggak ada kerjaan. Kosong waktu sohihan, lalu sehat badannya, falam yujibu, namun dia tidak menjawabnya, tidak memenuhi panggilannya, artinya datang ke masjid, nggak datang ke masjid. Bagi laki-laki, bagi perempuan nggak buru-buru persiapan sholat, kan perempuan mah tetap masjidnya di rumah, dia bakal dapetin pahala i'tikaf kalau dia sholat di rumah. Bahkan yang lebih bagus tempat yang paling tersembunyi kalau perempuan mah, lebih utama. Walaupun nggak boleh dilarang perempuan pergi ke masjid, boleh, sebab itu dilakukan sama istri Rasulullah juga. Tapi itu ngomong utamanya itu contoh aja, maksudnya akan kebolehannya. Itu pertama yang bakal dituangin di telinganya timah leleh tadi. Terus yang kedua mawanis tama ila qoniyah, yaitu orang yang menyimak qoniyah. Qoniyah itu apa? Penyanyi, yaitu mughniyatin ajnabiyatin, penyanyi yang ajnabi bukan muhrim. Laki-laki dengerin penyanyi wanita tuh. Apa ya? Macam dengerin, sedang ngerasa menikmati dia. Ya taladzazu bisautiha, dia menikmati dengan suara si penyanyi wanita tadi. Apa kira-kira? Pokoknya itu juga termasuk dalam hadis ini. Banyak banget ini udah kali banget ya. Susah ya. Kadang-kadang bungkusnya baik, dianggapnya baik, padahal mah buruk, nggak boleh. Maksudnya nggak boleh. Gitu. Udah, itu yang nomor 2. Yang panjang udah cukup, ngerti lah. Terus yang ketiga, wa manis tama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun. Kepo, ini nomor 3, kepo. Apa kepo? Yaitu orang yang mendengar ila hadisi qaumin, pada perbincangan satu kelompok. Wa hum, padahal mereka lahu, pada orang yang nyimak tadi, nyuri dengar tadi, karihun, gak suka. Lagi ngobrol, nyuri dengar. Padahal orang yang lagi ngobrol-ngobrol tadi nggak suka didengerin sama si ini, si yang dengar tadi, nyuri dengar tadi. Ini kepo itu kepo deh. Hati-hati, si kepo bakal bahaya, kupingnya tentang hati-hati, kuping kepo kuping para kepoin, hati-hati. Mau dengerin, nggak boleh. Mungkin ada bagian privasi orang ini. Ya. Jadi Islam juga ngajarin privasi nggak boleh diganggu. Ada orang bagian memang ini masalah pribadi, jangan dengar, jangan ikut-ikut. Aku tidak, itu nggak boleh, haram, nggak boleh. Wa min hadzal qabil, kan kita suka kepo kepo sama segala macam, sama orang kepo, sama orang kepo. Kenapa nggak kepo sama Quran? Kenapa nggak kepo sama ilmu syariat? Kenapa nggak kepo sama Nabi Muhammad? Bagus itu. Kepo sama Allah, kepo sama manakibnya para ulama, bagus banget. Kepo kan tadi bahasa itu sekarang kepo Itu yang ketiga. Nah, tapi ada plusan Habib Muhammad. Wa min hadzal qabil, dari sisi ini qalamul mukhabirah yang disebut 3 tadi itu yang disebut dalam riwayat hadis. Tapi dari sisi ini qalamul mukhabirah yaitu penanya orang yang korespondensi itu surat menyurat. Wasa'i binas, dan orang yang berusaha pada manusia, ilal hukumah, itu yang mengupayakan suka ngelaporin pada pemerintahan, liyak tohahum, untuk mengumbar kekurangan atau membongkar
membongkar kedok. Jadi ingin jadi kayak ngaduin ke pemerintahan biar pemerintah nindak dia sesuatu yang buruk gitu ya. Mungkin kan maunya ceritain pemerintah ada sesuatu yang kira-kira memang nggak penting, kabarin. Untuk apa? Biar pemerintah marah, akhirnya menindak dia, dijahatin aja. Nah ini termasuk. Walayakun. Nah itu catatan kaki bigoi hak, yaitu tanpa ada hak. Kalau hak mah kira-kira dia memang pantas untuk disebutin ke pemerintah, diaduin pemerintah, memang nggak apa-apa itu. Al-wajhin sahih atau dengan arah yang benar. Amma fadhu ahli zayyi, adapun membuka kedok ahli zayyi, orang-orang yang menyimpang, wal fasadi, dan orang-orang yang berbuat kerusakan, orang jahat, orang tukang bunuh, tukang apa, ngaduin pemerintah ya nggak apa-apa, tukang korupsi ngaduin pemerintah ya nggak apa-apa. Lirot ihim, untuk mencegah atau menghalangi mereka berbuat kejahatan, berbuat kerusakan. Famasyur, itu disyariatkan. Justru dianjurin, ngadu yang kayak gitu bagus. Tapi ngadu-ngadu kita yang nggak penting apa. Ini gara-gara ini omong ini misalnya apa ya? Kira-kira nggak jadi kerusakan, nggak jadi penyimpangan, misalkan. Nggak tahu deh. Pokoknya hal-hal yang nggak penting lah disampaikan. Kadang-kadang kan bisa aja ngadu domba kepada pemerintahan sesuatu. Walayakunu hadzal wasfu, dan tidak ada hadzal wasfu sifat ini ilahi waladizina, kecuali timbulnya dari orang anak hasil zina. Kalau ada orang suka begini berarti jangan-jangan ya. Ini sebagai disebutin dalam riwayat hadis. Ini biasanya yang model kayak gini, sifatnya gini, gayanya kayak gini, berarti bisa jadi potensi kemungkinan dia walad zina, anak zina. Au fihi irkun minhu, atau di dalamnya pada dia irkun minhu, ada keringat zinahnya. Ya, ada bau zinahnya deh. Ada bau zinahnya, walaupun bukan anak zina, tapi ada anak yang bau zinahnya. Fil hadis kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati ya. Maksudnya beliau peringatan benar-benar nih, Ramadan ini lagi waktu berbuat baik macam-macam, jangan bermacam-macam keburukan dibuat. Maksudnya di Ramadan berbagai kebaikan dibuat, bukan berbagai keburukan yang dibuat. Nah, waqala subhanahu, balik lagi tentang azan, tentang orang dengar azan tapi nggak buru-buru siap-siap sholat. Balik lagi nih. Kalau tadi kan itu tentang riwayat lengkap tentang orang yang bakal dituangin di telinganya aneh tadi. Wa qad qala Allah subhanahu, sungguh telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala fi haqqi, pada man lam yujibil muadzin, orang yang enggak mau menjawab muadzin. Maksudnya yang sunnah itu apa? Ketika datang kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab marhaban bil qailina adla, marhaban bis sholati. Dalam kitab Bughiyatul Muqtasidin, barang siapa baca marhaban bil qailina adla, marhaban bis sholati ahmad, dia bakal diberikan, dicatat bagi dia pahala alfi hasanah, 1000 berarti sejuta kebaikan. Masya Allah, baca kalimat pendek dapat pahalanya berlipat ganda, dihapusin dosa 1.000.000, diangkat derajat 1.000.000. Cuma kita marhaban bil qailina adla, marhaban bis sholati, menjawab aja. Menjawab itu menjawab kalimatnya, menjawab panggilannya. Kalimatnya dijawab dengan kalimat kita, menjawab panggilannya dengan siap-siap untuk sholat, laki-laki ke masjid, perempuan ya di rumah. Ya, itu. Belum yang lain lagi, macam-macam tuh ya. Banyak banget, dari azan aja kita bisa menggali berbagai macam kebaikan. Tambah lagi di Ramadan, jangan ada azan yang luput daripada doa-doa. Walaupun tadi hadis tadi, hadis itu hadis doib kan, oke hadis doib, tapi mungkin nggak Allah ngasih segitu. Mungkin wa mazalika Allah bi'aziz. Kalau kita yakin sama Allah kan ana inda dzanni abdi
aku ini tergantung perasaan hambaku. Memang Allah nggak mampu ngasih sejuta pahala, mau 1.000.000.000 pahala Allah mampu, 1.000.000.000 pahala Allah mampu. Sim saya sangka kalau jelek sangka ya bilang Allah gimana prasangkaan kita. Kita sangka buruk ya dapat buruk, kita sangka baik kita dapat baik. Makanya jangan pernah sangka baik, sangka buruk sama Allah Subhanahu. Nggak apa-apa itu untuk memicu prasangka baik kita sama Allah, untuk membangkitkan nggak apa-apa. Hadis dhaif bukan berarti diamalin kok, diamalin. Hadis dhaif itu bukan berarti hadis palsu, riwayatnya ada yang lemah gitu. Dipakai kok sama ulama, dipakai sama ulama, sepakat ulama hadis bahwa hadis dhaif diamalin. Syarat-syaratnya sepakat. Ada orang belakangan itu hadis dhaif ya kayak ngerti ya, ada ilmu hadis aja. Ulama dari dulu juga hadis dhaif dipakai kok ya. Asal bukan masalah tauhid tapi hadis dhaif. Nggak bisa masalah syariat pokok, nggak bisa ya. Ini masalah fadhailul amal. Amal-amal tambahan aja. Amal-amal tambahan ini amal tambahan, sebab bukan amal dasar ya. Sholat bukan, tauhid bukan, sholat yang merusak bagian agama pokok ya. Bagian agama pokok tauhid sama ibadah biasa pokok. Nah, Allah Subhanahu wa taala nyebutin siapa tentang berkaitan tentang orang yang nggak mau jawab azan. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat, yukshafu akan disingkapkan an saqin daripada betis. Betis siapa di sini maksudnya dalam hadis Imam Bukhari menyebutkan fayukshafu an saqi. Allah Subhanahu wa taala ungkapkan betisnya, dibuka betisnya. Ini hati-hatiannya, jangan dibayangkan bahwa Allah punya betis. Ini kata kiasan, maksudnya kata keseriusan. Kalau antum dikejar sama maling bawa golok, kira-kira gimana? Bahaya, lari benar-benar serius. Kata kiasan kita mau serius, kata yang genting. Hari kiamat nggak ada waktu yang lebih genting dibandingkan itu. Allah lagi serius. Kata maknanya mana yang terkandung di situ. Jadi lagi Allah serius, satu yang sangat amat mengerikan maksudnya di situ. Fayub syafaat sakit. Allah SWT menginginkan betisnya. Fayas bidu bulu mukminin, maka akan sujud setiap mukmin. Wa yabqa man kana yasjudu li'an musmatan. Akan tersisa nggak sujud orang yang sujud di dunianya karena riya, karena jaga nama. Cuma jaga nama. Nah, fayadhabu kama yasjudu. Maka dia pergi kaima yasjudu untuk sujud. Orang yang di dunianya sujud karena dia, karena sum'ah, mau sujud fayasiru zahru tabaqan wahidan. Ternyata punggungnya jadi kayak satu papan, keras kaku, nggak bisa dipakai melengkung untuk sujud. Artinya nggak bisa sujud. Yang bisa sujud cuma di dunia yang suka jawab azan. Ini yang ketahuan sum'ah riyanya nggak apa, yang istiqomah. Tiap kali azan, berarti ciri ikhlas tuh dominan, bisa jadi ciri utamanya dia istiqomah. Datang celaan, datang ujian, datang apa, susah, sakit, hujan, nggak hujan, tetap umat itu insya Allah ciri kuat dia tuh ikhlas. Kalau istiqomah insya Allah dekat pada ikhlas. Aja tiap kali datang azan buru-buru ikhlas insya Allah. Nah gitu. Jadi balik lagi ke ayat yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari tersebut yukshafu an saqi, diungkapkan pada betis, wa yud'auna ila sujudi. Mereka dipanggil untuk sujud, disuruh untuk sujud. Allah menghadap semua makhluknya, makhluk datang, semua ahli iman bersujud di hadapan Allah. Nah, fala yastati'un, namun mereka nggak sanggup untuk sujud. Beberapa kelompok yang iman, ahli iman sujud semua saat itu di hari kiamat, tapi dia kagak bisa sujud. Wah, lu nantang ya, paham nggak? Lagi datang kondisi di mana dia butuh sama Allah, dia nggak sujud. Khasyiatan absaruhum, tertunduk pandangan mereka, tarhaquhum dzillah, diliputi dengan kehinaan. Waqad kanu, sungguh kan dulu mereka yud'auna ila sujud, pernah diundang untuk sujud, itu panggilan azan, wahum salimun, dan saat itu mereka sehat aja diundang untuk azan,
Tapi mereka nggak mau pergi untuk sujud untuk sholat. Qad kana yud'auna ila sujud wa hum salimun. Saat mereka sehat dipanggil untuk sholat nggak sholat, dipanggil nggak tergerak. Mencintainya lagu-lagu itu terus aja sama lagunya, sama gamenya, sama kesibukan kagak tergerak sama azan. Fadzarni, maka biarkanlah aku, kata Allah. Biarin aku. Wa man yukadzibu, beserta man yukadzibu, orang yang mendustakan bihadzal hadis, dengan hadis ini, dengan ucapan ini, maksudnya Al-Quran. Biarin aku berduaan sama orang yang suka mendustakan Al-Quran. Maksudnya biar Allah face to face sama mereka. Jadi serem ini, tahu nggak ya? Serem ya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sungguh kami akan menghukum mereka berangsur min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak sadari. Tanpa kali sadari siksanya dibiarin nggak taat, dibiarin nggak beriman, ya kafir. Dibiarin yang iman nggak taat, nggak sholat, dibiarin nggak datangin orang-orang yang mengingatkan dia, dibiarin dia lalai aja sama kelupaannya. Itu siksa sebenarnya. Kita berlalu waktu kita nggak ibadah semua, itu sebenarnya siksa. Wa umli lahum, dan akan aku beri tenggang waktu lahum untuk mereka, dibiarin. Disebutin tafsirnya, dibiarin mereka sehat, harta berlimpah, sehat nggak sakit-sakit, ya hidup senang aja, nggak pernah murung. Nah, padahal mereka buat macam-macam, hina nabi, hina syariat, hina agama, hina macam-macam. Ada nggak? Ada. Kok kita udah upaya segala macam, dia nggak bisa sentuh-sentuh tuh orang. Kayak apa nih orang? Malah mereka bilang, mana azab Allah? Ngomong gitu kan ya? Itu ada di Quran, orang-orang yang model gitu. Itu sudah berlaku di tiap zaman, ada yang model begitu. Biarin aja. Allah bilang, "Qumti lahum." Biarin aku sama mereka. Zarni wa man yukadzibu bihadzal, biarin aku bersama orang yang mendustakan Quran. Karena salijumnya aku akan siksa mereka sedikit demi sedikit dari arah yang mereka jauh. Qumti lahum, dan akan kami beri tenggang waktu. Inna kaidi matin. Sebenarnya rencanaku amat teguh, amat terstruktur, amat terorganisir. Beda sama rencana-rencana saya bisa bocor, bisa terbuka makhluknya ya. Intelijen sehebat apapun bisa terbuka, tapi rencana Allah super secret, nggak ketahuan, maka benar-benar kuat, benar-benar aman. Wallahu a'lam. Nasallallahu alaihi wasallam, selamatkan kita. Ramadan, kalau bisa isi Ramadan kita baik-baik. Berkahnya Rasulullah SAW bisa ikutin salah kita, bagaimana salah mengisi Ramadan, kita juga bisa mengisi Ramadan sebagaimana salah mengisi Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabb, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, bika minan nar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, Ya Azim, Ya Azim, Anta ilahi, la ilaha ghairuk, ighfir dzanbal azim, innahu la yaghfiru dzanbal azim illa azim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim ya Azim ya Azim anta ilahi la ilaha ghairuh. Ighfir dzanbal azim fa innahu la yaghfiru dzanbal azim illa al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa